compatibility ratio of 99.3%. Darling, we are a match. Now all I have to do is perform certain psychological steps, using behavioural knowledge to allow your brain to develop feelings of love and emotion towards me. Do you really think that this is going to work? Do you really think that meaningful relationships are created out of someone forcing you to like you, or forcing someone to be with you? You will fall in love with me. It's scientifically impossible not to. Halo warga netizen, apa kabar? Kali ini kita akan membahas film bergenre romantis psikologi. Film yang disutradarai oleh Dominic Adams pada tahun 2010 ini memiliki setup tempat dan karakter pemain yang sangat minimalis. Secara teknis hanya ada dua tempat yang dipakai untuk membuat film ini, di jalan dan di apartemen. Dengan hanya dua pemain utama yaitu Tom Brothwell sebagai David Grant dan Caroline Bressard sebagai Francisca, dan 4 pemain pembantu, yang itu pun hanya muncul beberapa detik dalam film. Menurut sumber yang saya baca, ini adalah film pertama dari sang sutradara Dominic Adams dengan dana hanya sekitar $30.000. Jadi ya, maklum kenapa semuanya serba minimalis. Tapi jangan keburu ilfil dulu sama film ini, karena nanti kalian akan melihat betapa kuatnya karakter dari para pemain, terutama karakter David Grant, dan percakapan yang intelek dan realistis yang disajikan di film ini. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja bahas 3 faedah yang saya dapat dari film ini. Yang pertama, beri ruang dan waktu yang cukup untuk cinta dapat tumbuh. David Grant adalah seorang dengan pengetahuan psikologi yang cemerlang, yang menggunakan informasi kehidupan Francisca untuk mengambil hatinya. David Grant mengatakan bahwa Francisca adalah seorang yang broken home, yang sakit hati karena perlakuan ayahnya, yang meninggalkannya saat ia kecil, sehingga ia hanya hidup berdua dengan ibunya. Sebagai akibat dari masa lalunya, Francisca, kata David, menjadi seorang yang selalu mencurigai pria. Francisca akhirnya merasa bahwa David adalah orang yang bisa memahaminya, sehingga membuatnya tidak mempertimbangkan hal lainnya sebelum akhirnya, tanpa ia sadari, memutuskan untuk mencintai David. Tentu kalian tidak setuju bahwa cinta itu bisa dipaksa. Jika seseorang benar-benar mencintai Anda, tentu dia akan melakukan yang terbaik untuk membuat kita bahagia. Termasuk memberi kita ruang dan waktu yang cukup untuk menumbuhkan cinta. Your analysis? You're kidnapping me? It's just unreal. Yang kedua, quality time is better than quantity time. Waktu yang kita habiskan bersama pasangan, tidak peduli seberapa banyaknya, jika dihabiskan untuk melakukan kegiatan masing-masing, misalkan sang pria sedang menyelesaikan tugas kantornya dan sang wanita sibuk dengan sosial medianya, tidak akan efektif secara maksimal bagi keintiman sebuah pasangan. David Grant mengerti betul bagaimana menghabiskan waktu bersama wanita yang ingin ia buat untuk bisa mencintainya. Walaupun, ya, dengan paksaan. Tapi poin saya adalah bagaimana ia menghabiskan waktu bersama Francisca. Bercerita tentang kehidupan masing-masing, berdansa, minum, dan bernyanyi bersama terbukti ampuh untuk membuka hati Francisca. Seperti pepatah Jawa, Witeng Tresno Jalaran Saking Kulino, yang artinya adalah cinta datang karena terbiasa. Can you help me out? I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Like I did that day. Take me to the place I love. Take me all the way. Yang ketiga, lebih terbuka kepada proses.
Proses yang saya maksud adalah proses pemulihan jiwa. Seperti yang kita lihat pada karakter Francisca, dengan masa lalunya yang tidak menyenangkan bersama ayahnya, dia sangat kesulitan dan cenderung menutup diri untuk menjalin hubungan dengan pria. Dia melewatkan proses penyembuhan bagi dirinya. Namun tuntutan sosial, yaitu pengakuan dari teman-teman kerjanya bahwa ia mampu untuk berelasi dengan pria secara intim, membuatnya harus berpura-pura bahwa dirinya sedang menjalani hubungan dengan pria. Dia mengatakan kepada teman-temannya bahwa dia akan berlibur ke Eropa bersama seorang pria beristri. Jika saja dia lebih terbuka terhadap teman-temannya, saya percaya bahwa setidaknya teman-temannya bisa membantu Francisca dalam menilai seorang pria yang ia sedang dekati. Akan selalu ada tuntutan sosial agar kita bisa mencapai hal-hal tertentu. Jika kita hanya menutupinya dengan kebohongan demi kebohongan, bukan mustahil kita pun juga akan menjadi lelah dan depresi. Apalagi jika semuanya terbongkar. Jika diizinkan untuk memberi saran, saya sarankan bagi kalian yang memiliki pengalaman pahit ataupun tidak menyenangkan di masa lalu, kalian bisa mempertimbangkan untuk menghubungi psikolog. Sebelum kalian ditemukan orang semacam David Grant, lebih baik kalian temukan psikolog bagi jiwa kalian. Jangan takut malu, karena tidak semua bisa kita kendalikan, dan siapapun kita tidak ada yang sempurna. Dari idealis menjadi ekstremis. Ini adalah quotes yang saya baca di sebuah situs film yang menampilkan halaman untuk film ini. Yang kira-kira artinya adalah beberapa orang radikal menganggap bahwa bunuh diri dengan meledakkan diri adalah hal yang sangat masuk akal hanya karena seseorang memberitahunya bahwa itu adalah ide yang bagus. Ratusan ribu orang telah melompat dari pesawat yang berfungsi dengan baik dan berharap hidupnya diselamatkan oleh sehelai benang nilon saat nyawa mereka sesungguhnya sudah aman di pesawat sebelum melompat. Masih terkait dengan poin 1 dan 2, kita harus bijaksana dalam menentukan dengan siapa kita bertukar pikiran. Semasuk akal apapun ide ataupun teorinya, jika itu merugikan diri sendiri apalagi orang lain, tentu itu bukanlah hal yang bijaksana untuk dilakukan. Sekian dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang ingin menambahkan faedah apa yang kalian dapat dari film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Atau buat kalian yang ingin film favoritnya dibahas juga, kalian komen aja. Nanti yang paling banyak jempolnya, saya bakal bahas filmnya. Saya Adeline undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Stay safe, stay healthy and bye-bye.